Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk sama-sama bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, haleluya. Syukur bagimu, haleluya. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Yeah.
kami ya Tuhan. Terima kasih itu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Nan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur dan pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur dan pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, bahwa kasih setia-Mu buat kami tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kini saatnya kami mau meninggikan nama-Mu dan kami mau bersorak bagi-Mu. Dan biarlah ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita mau bersorak untuk nama Tuhan. Dan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertabur tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sebentar, ini lagunya sukacita ya Bapak Ibu. Gak ada muka muram, gak ada muka yang datar-datar. Kita mau pagi hari ini memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ada amin Bapak Ibu? Kalau mau angkat tangan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan apa Bapak Ibu? Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadir
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar boleh menjadi rema dalam hidup kita. Kita menjadi seperti rusa yang rindu akan sungainya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyentuhmu.
kepadamu kami berserah, kepadamu kami berseru pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita memanggil namanya sekali lagi dengan hati yang menyembah. Yesus, kau berarti bagiku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, amin. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang setiap waktu kami andalkan. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbananmu, kebaikanmu buat kami. Hingga sampai hari ini Tuhan kami tetap bisa memuji Tuhan. Kami bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus sendiri yang akan menguasai hati kami ruangan ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya buat kami, berbicara untuk setiap kami secara pribadi. Kami mengembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Semua sehat ini ya. Walaupun beberapa masih banyak yang sakit. Puji Tuhan yang sempat datang pagi ini beribadah. Kalau mungkin ada beberapa yang masih kondisi fisik lemah, demam, batuk, flu ya saudara. Kita bersyukur pagi hari ini. Pagi hari ini saudara saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita ini harus merespon terhadap setiap badai yang datang dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponi, kadang itu badai-badai yang besar itu Tuhan izinkan buat kita. Tuhan hanya mau lihat respon kita itu bagaimana. Saya ingin kita bersama-sama membuka Alkitab kita saudara di Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-8, saudara sudah mendapatkan ayat ini, pasal ini. Matius 8 kita akan membaca mulai ayat 23 sampai yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mas Bram tolong dibacakan ayat-ayat ini. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya.
Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara perhatikan ya. Di kesempatan lain kadang Tuhan itu mengizinkan kita itu ada badai datang dalam hidup kita. Saudara pernah enggak kita ini seperti ini? Kita Tuhan izinkan ada badai datang. Ada masalah yang rasanya masalah ini begitu besar buat kita. Sehingga kadang pikiran kita, fokus kita, tenaga kita tercurah untuk masalah itu. Pernah enggak saudara seperti itu? Sehingga kadang kita mengabaikan ada masalah-masalah yang lain. Kan enggak mungkin ya, kita itu kadang punya satu masalah. Kadang kita Tuhan izinkan ada masalah-masalah yang lain yang mengikuti perjalanan hidup kita. Tapi ada satu masalah yang muncul begitu besar, sehingga kadang fokus kita kepada masalah yang besar itu saudara. Kepada satu masalah itu. Sehingga seluruh pikiran kita terkuras, hati kita terkuras saudara. Saudara pada waktu angin ribut ini datang, Tuhan Yesus itu ada di perahu itu saudara. Di Injil Markus, kisah ini di Injil Markus angin ribut diredakan ini lebih apa ya saudara, lebih jelas lagi. Di Injil Markus pasal yang keempat, saudara kalau melihat itu mulai ayat 35 dan seterusnya itu, di situ dijelaskan secara detail saudara. Coba perhatikan. Pada hari itu, ayat yang ke-35, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Saudara yang biasa main ke pantai, pasti tahu ini. Gelombang atau angin laut, semakin siang, semakin sore, maka gelombang akan semakin benar, ya, semakin besar. Saudara main jam 12 siang ke pantai, kemudian kita beberapa jam di sana, jam 2, jam 3, ombak ini semakin datang, semakin sore ombak semakin besar. Tapi perhatikan ayat ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, di Injil Markus dikatakan. Kenapa kok Yesus itu kok, kan iso saja nih Yesus itu, masih siang, ayo kita nyebrang, bertolak, nyebrang ke danau, pulang kembali. Kok Yesus itu ngenteni petang. Nah, mungkin bisa jadi murid-murid kan banyak yang nelayan. Mereka pasti yang ngerasani saudara. Nggak mungkin nggak ngerasani. Iki ketoro. Yesus ini orang maklum lah. Yesus bukan nelayan. Pasti Yesus ini nggak ngerti. Orang normal pun akan tahu. Semakin sore, semakin malam, semakin petang, ombak itu akan semakin besar. Loh, Yesus ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa dia ngajak kita kok malah justru menjelang petang? Kenapa harus menjelang petang? Mereka tidak tahu kalau Yesus dengan sengaja. Yesus dengan sengaja mengajak murid-muridnya ini nyebrang di saat sudah petang. Karena Yesus tahu saat petang gelombang akan datang lebih besar. Saudara, waktu saya baca ini seperti ini saudara. Apa kadang Tuhan itu yang ngizinkan ya saudara? Bukan Tuhan itu ngizin, enggak loh saudara. Jangan berpikir Tuhan ingin bermain-main dengan saya dan saudara, mempermainkan kita, tidak saudara. Tapi kadang Tuhan itu dengan sengaja ingin melihat respon kita itu loh saudara. Kira-kira respon kita itu seperti apa? Waktu gelombang datang itu loh. Tuhan ingin melihat respon anak-anakku kayak apa, murid-muridku kayak apa. Saudara, kita melihat respon murid-murid Yesus.
Apa yang terjadi murid-murid Yesus? Panik dong. Saudara, jelas panik. Dikatakan ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ayat ini lebih detail. Kalau di pasal tadi hanya ombak, angin. Ini taufan, saudara, angin taufan. Jadi angin yang sangat besar. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jelaslah murid-murid Yesus panik. Pada waktu itu Yesus kok ya turu, ini saudara. Kok sengaja turu? Murid-murid, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa." Lalu pun Yesus katakan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perkataan Yesus, saudara. Ngomong ke murid-muridnya, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut, hai orang yang tidak percaya?" Ternyata ketakutan itu identik dengan orang tidak percaya loh, saudara. Kalau orang yang boleh ya takut-takut kecil, takut-takut ringan, takut anak sakit, takut yang ringan itu ya wajar, manusiawi. Tapi takut yang berkelebihan sampai kita ini tidak percaya sama Tuhan, itu yang tidak boleh. Karena kekhawatiran yang berkelebihan, ketakutan yang lewat batas, itu sama dengan kita ini tidak percaya sama Tuhan. Kadang ini kita lupa, saudara ya. Pada waktu datang badai besar itu, kita ini ya sering lupa Yesus itu ada di dekat kita. Sama-sama di satu perahu dengan saya dan saudara. Pertanyaan yang muncul itu semalam waktu saya belajar, pertanyaan itu muncul sendiri, saudara. Seandainya murid-murid Yesus tidak membangunkan Yesus, apakah perahu itu akan tenggelam? Kira-kira, apakah murid-murid akan binasa kalau murid-murid tidak membangunkan Yesus? Saya ya bilang, waktu nanya, ya tidak mungkinlah binasa, tidak mungkinlah tenggelam, karena Yesus ada di situ. Yesus ada di perahu itu. Hantaman besar pun, gelombang, walaupun air itu besar masuk, saya punya keyakinan yang besar tidak mungkin perahu itu akan tenggelam. Saya mau dan saudara percaya terus sama Tuhan ini, saudara. Ayo punya keyakinan yang besar. Kita bangkitkan iman kita, saudara. Percayamu. Mungkin ada di antara engkau rasanya seperti ini, aduh Tuhan, perahuku sudah penuh dengan air ini Tuhan. Sebentar lagi perahuku akan tenggelam. Rumah tanggaku akan hancur Tuhan. Tetap ingat ini ya saudara ya. Kalau Yesus ada dalam keluargamu, rumah tanggamu, besarnya badai seperti apapun dalam keluargamu, tidak akan pernah menenggelamkan perahumu. Mana amennya ini? Jangan pernah takut. Taufan datang yang besar, mengamuk sekalipun, memporak-porandakan keluarga kita, memporak-porandakan mungkin usahamu. Kalau Tuhan Yesus ada di perahumu, tidak akan pernah menenggelamkan perahumu, saudara. Sebab itu Tuhan ngomong, dia ngomong menghardik, diamlah, tenanglah. Angin itu tiba-tiba berhenti, saudara. Ombak tiba-tiba tenang. Dikatakan oleh firman Tuhan, sangat teduh. Saudara, kuasa Yesus itu masih sama loh, saudara. Saudara pernah Tuhan bermujizat kepada engkau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, Tuhan pernah berperkara dalam hidupmu. Sekarang pun dia tetap akan sama, melakukan hal yang besar dalam hidupmu.
Mujizat-mujizat yang pernah kita alami di tahun-tahun lampau terus akan bisa kita nikmati. Jangan mengatakan kekhawatiran kita kadang lebih besar saudara. Sehingga kadang kita berpikir seperti ini. Tuhan rasanya kok gak denger ya doaku. Rasanya gak mungkin aku bisa melewati ini. Gak mungkin rasanya. Gak mungkin. Waktu engkau mengatakan tidak mungkin, pertolongan itu memang gak akan pernah datang saudara. Tapi waktu kita percaya Tuhan pasti menolong aku, Tuhan mungkin menolong aku, Tuhan pasti menjawab doaku, maka pertolongan itu akan datang menghampiri kita saudara. Tapi memang semuanya tidak serba instan saudara. Tuhan itu kadang membiarkan kita itu kadang harus berlari lebih cepat saudara. Tapi kadang kita ini Tuhan masih kita unu-unu, masih berdiri gitu. Masih mau Tuhan, masih unu-unu gitu. Pertolongan itu kadang datang. Tapi kadang harus, Tuhan itu mengizinkan kadang harus ada air mata yang terus menerus kita curahkan. Kita harus kadang Tuhan mengizinkan kita berlutut lebih lama di kaki Tuhan saudara. Tapi tetap jangan putus asa. Tetap yakini ini saudara. Perahumu tidak akan pernah tenggelam. Itu yang harus engkau percayai. Seberat apapun usahamu rasanya berat engkau jalani. Keyakinan ini tetap harus ada. Perahuku tidak akan pernah oleng dan tidak akan pernah tenggelam. Mengetahui ini saudara, Yesus itu di atas segala-galanya. Tuhan itu mengatasi laut, mengatasi badai, mengatasi gelombang seperti apapun. Saudara, kalau ada pujian yang mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Kan ada lagunya itu, lupa itu gimana itu lagunya itu. Nah itu. Lah, itu sebenarnya benar adanya saudara. Itu seperti kiasan tapi benar adanya kebenarannya. Tuhan itu hanya sejauh doa. Semakin engkau banyak berdoa, semakin engkau dekat dengan Tuhan, kekuatanmu itu semakin besar saudara. Mungkin masalah yang kau hadapi ini belum lewat, belum kau lalui. Tapi engkau sudah punya kekuatan yang besar gitu loh saudara. Semakin engkau dekat sama Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kekuatanmu ini semakin besar, semakin besar. Saudara saya tidak tahu ya, saya beberapa kali itu ke toko, ke warung sama Om Markus. Orang itu langsung menebak pekerjaan saya, saudara. Dan tebakannya itu selalu sama. Ibu guru. Saya bilang, betul. Guru untuk anak saya, guru sekolah minggu. Itu pertanyaan itu berkali-kali orang mengatakan, Ibu maaf, saya pernah lihat Ibu ya. Ibu seperti apa? Dulu murid apa guru anak saya di SMP ini ya. Saya penampilanku apa guru tau. Padahal bakul catering ya, bakul sego bungkus. Saudara, ada orang ngobrol itu saudara. Jalan keluar yang kau berikan kepada orang lain, kadang itu membuat orang itu percaya sama Tuhan. Kalau ada temanmu sharing, menceritakan masalahnya kepadamu. Mungkin engkau sendiri punya masalah, bebanmu berat, tapi orang enggak tahu. Bener enggak? Ada orang curhat, nyeritakan suaminya, nyeritakan istrinya, nyeritakan pekerjaannya, nyeritakan anak-anaknya kepadamu. Padahal engkau sendiri itu punya beban yang berat di pundak ini. Harus engkau pikul. Tapi karena saudara punya keyakinan yang besar kepada Kristus, maka saudara pun bisa meyakinkan orang lain. Engkau pasti bisa menyelesaikan masalah. Sabar ya. Tunggu waktu Tuhan. Terus cari hadirat Tuhan, cari Tuhan. Kekuatan yang kau berikan kepada orang lain itu, transfer roh yang kau berikan, itu juga menolong orang lain saudara. Membangkitkan dia, membuat dia percaya kepada Tuhan. Murid-murid Yesus enggak seperti itu saudara, kocar kacir waktu itu. Saling bingung, piye iki airnya penuh. Satunya bangunkan Yesus, satunya berusaha menolong ngurasi air.
panik saudara. Padahal kan mereka harusnya tahu. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus bermujizat dalam perjalanan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka lupa itu saudara. Ini murid-murid Yesus lali saudara. Ayo kita menaruh Kristus di atas segala-galanya saudara. Saudara, izinkan Kristus yang memimpin hidup kita. Bukan pikiran kita saudara. Mungkin di antara saudara punya pengalaman pekerjaan ya. Dulu kalau masalahnya seperti ini, cara menyelesaikan seperti ini. Kalau problemnya seperti itu, caranya harus seperti itu. Itu dulu aku pernah punya masalah seperti itu. Tapi karena perubahan zaman, segala sesuatu berubah saudara. Zaman anak kita dulu, bener dulu dengan sekarang itu berbeda. Anak-anak kita yang dulu atau zaman saya dulu sekolah dengan anak-anak sekarang itu beda. Dulu saya nilai 7, nilai 8 itu sudah termasuk nilai yang udah bagus lah. 8 sudah oke, the best lah. Sekarang nilai 8 itu nilai standar saudara. Ya paham ya? 8 itu nilai biasa sekarang. Karena rata-rata nilai itu sekarang guru minta 7,8 atau ada yang minta 8 saudara. 7,7, 7,8 ada yang stand 8 minimal nilai. Jadi kalau anak saya nunjukkan nilai 8,5 saya bilang, kok hanya 8,5 sayang? Ya begitu dong. Ini kan standar. Ini kan cuma di bawah di rata-rata saja 8,5. Sulit loh Ma. Kalau kamu belajar pasti bisa. Kecuali kalau kamu sudah belajar mentok duk, gak iso, enggak apa-apa lah 8,5. Tapi kalau masih bisa 9 lebih ya harus 9 lebih. Kalau kamu kepingin dapat ranking rata-ratamu harus 9 sekarang. Karena apa? Teman-temannya itu beda dengan saya dulu. Anak-anak sekarang itu standarnya sama saudara. Pinter-pinter anak sekarang itu. Anak-anak sekarang itu hebat-hebat. Zaman saya dulu SMA masih belajar kosakata, masih bikin kalimat-kalimat sederhana. Tapi anak sekarang SD itu sudah bahasa Inggrisnya paragraf, seperti bahasa Indonesia. Pertanyaannya itu udah pertanyaan tingkat tinggi itu anak sekarang. Jadi nggak bisa diukur dulu dan sekarang. Jadi orang menyelesaikan masalah cara dulu dengan cara sekarang tentunya berbeda. Ya. Jadi perjuangan anak-anak kita sekarang itu jauh lebih besar, saudara. Jauh lebih tinggi standarnya. Jadi kalau saudara, saya mau katakan saudara ya, anak-anak kita itu tuntutannya besar. Jadi ojo nemen-nemen nek nyeneni anakmu yo. Karena tuntutan anak-anak kita itu sekarang lebih besar. Anak-anak kita itu besar. Tuntutannya itu hanya bukan akademik, tapi kegiatan di luar akademik itu mereka besar, ekstra. Kemudian mereka anak-anak yang punya prestasi di luar akademik, mereka tuntutannya besar. Ini hari ini anak saya Talita ikut tanding. Saya itu heran, dia tanding hari ini tapi atas nama SMA, dia masih SMP. Dia hari ini tanding atas nama ikut gabung dengan SMA 3 di Semaga. Tapi dia masih SMP. Standar anak sekarang itu lebih tinggi daripada sekarang dulu, saudara. Jadi kalau kita marah kepada anak-anak kita masalah nilai, harus bijaksana ya. Jangan memberi tekanan-tekanan yang sekiranya membuat anak kita itu stres, down. Tapi kalimat seperti ini jangan digunakan dengan banyak anak-anak yang kadang ada orang tuanya terlalu longgar. Alah wis jano, saiso-isomu nduk gitu ya. Saiso-isomu wis garapen saiso-isomu. Ndak bisa saudara. Lek saiso-isone ya, anak kita akan dibawa. Karena memang ukuran standar sekarang anak-anak pinter-pinter. Kalau kita artinya kita nge-push anak kita, bukan itu berarti pushnya itu enggak maksa banget gitu, tapi tetap memberi dorongan. Mereka harus memberikan yang terbaik.
Karena kan mereka pelajar. Chelsea, Jocelyn masih pelajar. Jadi tanggung jawab yang terbesar mereka adalah ya belajar. Itu tanggung jawab yang besar. Yang utama, yang harus dikerjakan yang utama. Sing lainnya nomor loro. Ngopi, ngafe, itu nomor pindo itu. Dance itu penting tapi nomor 2. Jadi tanggung jawab yang utama adalah belajar. Seperti orang tua juga punya standar masing-masing untuk keluarganya. Orang tua kan punya standar untuk dirinya sendiri. Tahun ini aku harus melakukan ini. Tahun depan apa yang harus lakukan untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk suamiku. Orang tua kan punya standar itu yang harus dilalui. Tahun ini punya target. Misalkan ya, orang tua punya target seperti ini. Oh iya, anakku nggak punya laptop. Targetnya lah tahun ini nyelengi nabung orang tua. Yang kadang itu anak-anak itu enggak tahu ini. Orang tua punya target seperti ini kadang anak-anak enggak tahu. Ya benar ya mama papa. Pergumulan orang tua ini kadang anak enggak tahu. Ya tapi orang tua mengusahakan nih, targetnya aku tahun ini membelikan laptop untuk anakku. Itu Om Markus itu punya target seperti itu. Yang anak-anak kadang enggak tahu. Anaknya papat saudara. Jadi lek tuku laptop gak iso siji. Tukaran. Kok situ dibutuhkan, situ ternyata butuh. Situ dibawa lunga ke Surabaya, adik-adik rumah nggak ada, bingung saudara. Jadi punya target, dikit-dikit harus gimana caranya membuat target. Saudara, kadang mungkin saat kita sendirian, saat saudara berdoa, atau saudara sedang memikirkan masalahmu, kita kadang merasa seperti sendirian. Saudara, seorang istri dan suami itu beda ya saudara carang. Ini saya ngomong karena diri saya seperti itu. Kalau suami itu ada masalah banyak dipikir di sini. Piye caranya mencari jalan keluar. Tapi lah istri ngomong terus. Biasanya karena saya seperti itu. Pak, piye iki Pak? Iki tanggalnya wis tanggal ini Pak. Iya. Nanti ketemu ngobrol lagi, Pak piye Pak ojo meneng ae. Papa iki mesti meneng ae. Padahal suami itu sedang berpikir gimana cari jalan keluar. Karena memang cara orang perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Orang perempuan itu apa ya? Senang disampaikan saudara. Orang perempuan itu beda jelas dengan orang laki-laki. Lek marah yo ketok. Lek nesu yo ketoro. Lek orang laki-laki walaupun marah kadang ono tamu ya tetap nggih, monggo Vinara. Orang perempuan wis gak bisa kadang gak iso nutupi. Monggo Bu, monggo Bu, monggo Bu. Ono apa toh? Bu, kok ketok wis iki lho bapak arek-arek iku. Saudara, ayo kalau Tuhan kadang mengizinkan badai itu datang kepada kita rasanya besar. Percaya, Yesus itu tidak tidur walaupun dia itu sepertinya diam. Di perahu kita itu loh, Yesus itu ketok meneng, ketok menutup mata. Enggak pernah menutup mata saudara. Tuhan itu enggak pernah menutup mata. Dan dia pun tidak pernah tertidur, apalagi terlelap. Yesus tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia ada di dekat kita saudara. Tinggal kita ini mau enggak manggil Tuhan. Mau enggak membangunkan Tuhan? Ayo Tuhan segera tolong. Ayo Tuhan. Panggil Tuhan saudara. Banyak di antara kita yang punya pergumulan banyak. Tapi enggak mau manggil nama Tuhan. Tuhan ada di peraumu. Tapi engkau tidak pernah memanggil namanya. Sing mbok panggil siapa? Dulurku sing kono. Sing pasti bisa minta pertolongan. Dulurku sing kene. Koncoku sing iko. Saudara, saya mau katakan, saudaramu itu, temanmu itu kalau menolong kadang mudah bosan. Iya ndak? Nulung sepisan iya gelem. 2 kali, 3 kali sudah mulai bosan. Kok neh yo? Pak Widodo kok teko ning omahku neh yo? Bosen aku. Gitu itu saudara-saudara. Itu sahabat kita itu seperti itu. Karena apa? Dia manusia biasa seperti saya dan saudara. Pertolongannya terbatas, kemampuannya terbatas dan mudah
bosan. Itu manusia itu mudah bosan. Tapi Tuhan kita nggak tahu bosan. Ngelihat air matamu setiap hari itu loh, ora bosan ya kini sayang. Seperti orang tua. Anakmu nangis seping 10 Mbak Dewi. Nangis seping 10, ya tetap dipeluk, diem sayang. Ya apa caranya anak itu diam. Orang tua itu seperti itu saudara ya. Gak bosan lihat air mata anak itu. Walaupun kadang marah, kamu ini nangis terus. Kayak Mbak Vivi nyeneni anak ini cilik. Nangis saya, ayo jok gembeng. Tapi Tuhan itu saudara seperti orang tua itu cuma ngomong aja. Orang Tuhan itu gak pernah bosan menolong kau. Dia terus menyediakan tangannya, mengulurkan tangannya buat saya dan saudara. Yuk ingatkan itu dalam hati kita. Tuhan itu ada bersama-sama saya dan saudara. Tinggal kita itu mau gak minta tolong sama Tuhan. Percaya gak kita sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu kadang mengizinkan badai datang. Itu membuat seperti ini loh saudara. Kalau sopir, ini banyak yang sopir ya. Kalau sopir itu di jalan yang jalannya kurang enak itu loh. Sedikit ada makadamnya itu naiknya pasti lebih pelan ya, bener enggak? Lebih pelan. Karena dia akan lebih berhati-hati, takut jatuh. Tetapi di jalan yang halus, seorang sopir yang profesional lewat tol misalkan, dia akan melaju dengan sangat kencang. Orang yang tidak profesional di jalan tol, dia tidak berani kencang saudara. Karena dia takut oleng, karena nggak terbiasa. Saya cuma mau mengingatkan kita seperti ini saudara. Badai itu datang kepada saya dan saudara. Kayak sebagai pendorong gitu loh saudara. Membuat kita ini jadi kuat saudara. Menjadi lebih hebat, lebih sanggup lagi. Badai-badai yang kita lewati membuat kita ini lebih perkasa saudara. Alah biyen aku bisa kok menyelesaikan masalahku dulu. Masalahku dulu lebih dahsyat daripada sekarang. Itu buat pengalaman kita menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Tuhan yang lalu dan sekarang. Itu membuat kita ini lebih perkasa menghadapi badai setiap badai saudara. Lebih apa ya kalau lebih tangguh, lebih apa lagi juga, lebih mumpuni itu, lebih apa ya, lebih kalau orang Jawa bilang apa ya, kayak orang yang sudah terbiasa itu loh saudara apa ya, wis pakar ngono, wis kulino, seperti orang yang menari, seorang penari, orang yang biasa menari dan tidak biasa menari akan terlihat dengan cara gerakan tangannya, kelentikan tangannya dalam mengolah gerakan, seperti itu sebenarnya. Orang yang terbiasa, contohnya anaknya Mas Arif ini pesepak bola. Saya di sini banyak anak-anak kita banyak yang tanding hari ini. Mas Lionel, Bu Asing antarkan Jason, Lionel ini tanding ke Surabaya. Orang tuanya ngantar. Itu putranya Mas Arif Andaru juga pesepak bola. Ini contohnya ya. Orang yang biasa main sepak bola, Mas Odi ini juga suka main bola. Dia akan tahu bagaimana caranya ngiring bola. Tapi orang sing gak tahu nyekel bola, menghentikan bola pun tidak bisa. Cara nendang pun pasti salah. Karena apa? Memang gak biasa. Tapi orang yang biasa main bola, ya sudah. Bola itu kayak koncone gitu ya saudara, kayak lengket gitu loh di kaki. Seperti orang pebasket. Bola itu gak akan lepas dari tangannya kecuali diambil musuh. Jadi Tuhan mayuk, kalau Tuhan izinkan ada gelombang datang, masalah datang menghampiri kita, terima dengan sukacita, dengan tetap percaya saudara ya.
Tuhan itu gak akan membiarkan kok. Gak akan pernah menenggelamkan perahumu. Air yang masuk dalam perahumu tidak akan pernah menenggelamkan perahumu. Karena Tuhan ada di situ. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu. Amin. Engkau Allah yang layak buat kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dengan segenap jiwa ragaku. Pelayan perjamuan saya persilakan maju ke depan. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Sucikan, kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Perkenankan kami pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu disucikan, dikuduskan. Kami rindu perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Membawa berkat yang baru buat kami, sukacita yang baru. Ada kelepasan yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Kalau pagi hari ini di antara kami masih ada yang menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan dosa. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kembali sucikan, kuduskan. Kami mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan jiwa ragaku. Segenap hatiku.
Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap ragaku. Haleluya. Yes. Semua saudara sudah terlayani pagi hari ini? Oke. Mari saudara, kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita sambil mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita adalah lambang saudara dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik untuk saya dan saudara, yang sudah dikorbankan untuk saya dan saudara, untuk menebus semua pelanggaran-pelanggaran kita. Jangan kembali kepada hidup yang lama saudara. Mari makan ini sebagai pertanda iman kita kepada Dia. Ini adalah lambang dari tubuh Yesus. Makanlah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini adalah juga perlambang saudara dari darah Yesus yang sudah dikorbankan, yang sudah mati di atas Golgota, yang sudah darahnya dikorbankan, dicurahkan segenap hidupnya untuk saya dan saudara. Darah Yesus berkuasa saudara. Dia mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan engkau yang sakit pun dengan imanmu, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau pagi hari ini. Engkau yang berbeban berat. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saudara, darah Yesus pagi hari ini mengingatkan kita akan pengorbanannya di atas kayu salib. Minumlah anggur ini sebagai iman kita kepada Dia dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Om Yudi berdoa. Amin, amin. Amin, amin, amin Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Mas Yadi, mulai dari kemarin dia berkunjung ke kami di sini. Terima kasih masih bisa mengingat kami. Terima kasih juga untuk dedikasinya sehingga gereja Tuhan di sini berdiri juga karena keterlibatan Mas Yadi sebagai orang mula-mula di tempat ini. Di sana pun Mas Yadi, saya panggilnya dia Mas Yadi, Bapak Samuel Suyadi namanya saudara. Dia di sana pun melayani Tuhan, tetap berkarya untuk Tuhan. Dimanapun Mas Yadi berada kiranya tetap jadi kebanggaan Tuhan gitu ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya.
Saudara, dagangan di depan pun masih untuk masuk ke kaskit ya saudara, jualan di depan. Kalau kemarin-kemarin masuk ke kas umum, tapi dalam 2 minggu untuk seterusnya ini sampai sal terlaksana akan masuk ke kaskit, akan ditolong oleh kita semuanya. Terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah. Amin. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan mengizinkan badai datang dalam hidup kami, gelombang yang dahsyat sekalipun rasanya menghantam hidup kami, tapi kami tetap punya keyakinan yang tetap yang sama Tuhan. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian. Kami akan melihat terus hari demi hari dalam hidup kami pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam menolong kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami hamba-hambamu yang melayani pun diberkati. Kami pun mendoakan beberapa hari ini dari anak-anak remaja yang sedang bertanding. Tuhan memberkati tanding mereka, mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan menjagai kesehatan mereka. Terima kasih untuk Bapak Samuel Suyadi Tuhan, yang sudah berkunjung ke kami pun Tuhan memberkati dimanapun beliau berada. Tetap menjadi berkat, tetap menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih saudara yang terkasih, eklesia yang ada di tempat ini, apapun yang beribadah secara online. Mari kita pulang bersama-sama, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan dari Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita, membimbing kita, menuntun langkah-langkah kita menuju dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu tinggal untuk setiap kami. Mulai hari ini berkatnya sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini.